Jadi kita sebagai penopang produk-produk mereka kita bantu jualin di Tokopedia, di Shopee gitu ya. Apa kalau misalnya mereka juga mau di sosial media gitu untuk di sharing atau untuk di Berarti ada marketingnya juga? Iya, ada marketingnya juga. Jadi benar-benar yang memang end to end gitu. Jadi benar-benar dari awal masuk barang sampai keluar barang pokoknya kita semua yang urus. Baik, selamat datang kembali teman-teman di Coaching Clinic bersama saya Bayu Asta. Kita kedatangan tamu yang sebenarnya satu profesi juga nih ceritanya sama saya ya. Ya, kita sama-sama pemilik toko online di beberapa marketplace ya. Mbak Nur Hidayati atau kita biasa manggil Mbak Atik. Ya, betul. Selamat datang Mbak Atik. Selamat datang. Terima kasih Mas Bayu udah diundang nih ya di sini ya. Sama-sama sehat. Alhamdulillah sehat, dan yang pastinya ini pakai masker biar prokes juga ya Mas Bayu. Iya, jelas. Jelas. Teman-teman, mungkin sebelum kita mulai ya, tadi udah diingetin juga sama Mbak Atik ya, selalu mengikuti protokol kesehatan sedang berlaku saat ini, yaitu 5M, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak satu sama lainnya, menghindari keramaian dan kerumunan, dan juga yang terakhir adalah membatasi mobilitas dan interaksi. Jadi ini kita di studio udah kita tepati semua ya. Jadi hand sanitizer pun sudah siap. Kita jaga jarak juga jauh nih. Kalau teman-teman mungkin di kamera nggak kelihatan ya, cuman ada jaraknya jelas 2 meter lewat. Ikuti juga teman-teman protokol K3, yaitu kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi jangan sambil nonton misalnya sambil masak, atau colokan yang sebenarnya nggak dipakai, dilepas dulu aja gitu ya, biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kita masuk ke coaching clinic. Coaching clinic ini teman-teman, untuk yang belum tahu, adalah sarana di mana teman-teman bisa bertanya apapun itu terkait dari materinya gitu. Jadi coaching clinic memang kita bergiliran gitu ya, ada materi-materi seperti saat ini adalah marketplace, kemarin sempat ada fotografi, ada copywriting, ada macam-macam gitu ya, bahkan sampai ke depannya kita ada ekspor ya, topiknya soal ekspor pun kita juga ada. Jadi teman-teman pasti nih terutama di masa pandemi ini ya, ada kebutuhan bisnisnya gitu, teman-teman bisa nanya-nanya di sini. Secara bebas, kita nggak menutupi harus harus bertanya di bagian mananya gitu. It's okay, pokoknya selama topiknya sama ya, topiknya masih sesuai. Dan tentunya ya, saya ada di sini sebagai narasumber. Saya akan banyak bertanya juga ke Mbak Atik, penerapannya gimana di toko online marketplace ya. Walaupun sebenarnya saya sendiri kan profesinya sama ya, saya sendiri punya pemilik toko online juga ya Mas Bayu ya. Jadi kita sebenarnya obrolan antara penjual, sama-sama penjual, biar mungkin orang-orang jadi ikutan jualan kali ya Mas Bayu ya, tujuannya juga ya. Ya apalagi sekarang pandemi. Insya Allah bisa jadi role model lah ya. Mbak Atik udah berapa lama di online? Di online itu aku udah sekitar ada kali 2,5 tahun kayaknya Mas Bayu. Mau terhitung 3 tahun mungkin ya di online ini, karena ya memang awalnya sama, kita benar-benar buka toko, benar-benar jualan produk-produk saat itu, jualan produk-produk ini kita dulu, barang-barang elektronik. Kayak misalnya ada kabel data, ada chargeran. Jadi benar-benar kita jualin di marketplace saat itu pertama kali Shopee. Jadi benar-benar baru buka toko, apalagi buka toko gampang banget ya, cuma butuh email sama nomor handphone. Gak ada nih kalau kita mikir-mikir, kalau kita jualan di luar kan pasti kita butuh biaya modal ya Mas Bayu ya. Kayak kita harus butuh bayar rukonya lah, terus belum lagi barangnya lah, sewanya lah gitu kan. Tapi ternyata pas aku coba marketplace ini bener-bener cuma email sama nomor handphone. Jadi dari situ kayak, wah ini menarik nih gitu. Pertama kali buka itu saat tahun 2019. Oke, 3 tahun yang lalu. Di akhir 2019 buka toko di Shopee, dan ternyata jalan 3 bulan aja, 2 bulan aja itu udah ada lumayan pemasukan loh Mas Bayu dari jualan tadi. Balik lagi, apalagi kalau jualan di online kan enaknya kita nggak ada nih yang namanya ribet sewa tadi, bayar sewa. Ya udah cuma buka toko, nampilin gambar, terus nampilin deskripsi, kita tarik orang untuk beli kalau orang emang suka, kalau orang emang lihat juga kayak wah ada yang beli juga gitu kan ya, kalau misalnya ada histori pembelian gitu. Biasanya kalau udah ada review dia narik juga. Betul, itu narik banget. Kayak misalnya 1, 2, 3 orang deh setidaknya kayak ada
pancingan lah gitu ya. Kalau kita bahasnya pancingan, penglaris gitu. Tapi orang ya dari situlah mereka ngerasa bahwasannya oh udah pernah dibeli orang nih. Jadi mereka lebih aware, percaya sama toko, percaya sama barang yang dijual juga. Jadi ya udah ujung-ujungnya nambah lagi beli. Dari situlah aku terus berkembangin, mulai dari Shopee terus lari ke Tokopedia. Apalagi sekarang emang di tim juga aku pegang yang namanya barang-barang klien gitu. Jadi ya emang sekarang apa-apa serba online sih, intinya itu. Iya, awalnya mungkin dulu kalau kita ingat ya Mbak Tik, dulu kan penjual tuh memang ya perseorangan kayak kita ya, istilahnya cari kesempatan aja. Betul banget. Terus sekarang udah banyak yang official store gitu, kita beli kabelnya merek apa, itu udah resmi ada di marketplace lah, dua-duanya lah gitu ya, terutama di dua itu. Mbak Tik berarti sampai sekarang masih jualan itu kabel-kabel? Kalau untuk kabel-kabel ya karena mungkin waktu itu emang barang kita stoknya banyak ya, saat itu kabel-kabel itu banyak, cuman ya udah lumayan 3 tahun gitu kita nggak open, maksudnya nggak ada lagi barang yang emang dijual sesuai dengan kabel-kabel tadi. Ujung-ujungnya ya itu tadi cuma project sampingan awal gitu ya, maksudnya benar-benar percobaan. Iya, bahasanya kita cobain dulu nih sebenarnya marketplace gimana nih perkembangannya. Ternyata oke. Ketika dari sana ya udah akhirnya bergabunglah dengan tim gitu ya, ada tim aku ya balik lagi tadi ngurusin produk-produk barang dari Jepang nih malah Mas Bayu. Jadi kita bantu jualan di Tokopedia sama Shopee, ya itu tadi semua orang serba online, semua orang serba nggak mau ribet. Barangnya benar-benar import dari Jepang. Ada dari Jepang, ada dari Prancis. Jadi dia barang-barang kesenian, tapi dijualnya di Shopee, di Tokopedia gitu. Jadi kita benar-benar jualin original lah produk ini gitu. Terus ya udah, karena kita juga maksimalin nggak cuma di marketplace-nya, tapi kita juga main di sosial media, ya orang serba online tadi, jadi ujung-ujungnya mereka belanja, mereka percaya gitu. Jadi sebenarnya kayak gitu sih sistem siklus online. Kalau menurutku seperti itu kayaknya ya. Dapat barangnya dari mana? Kalau dapat barang itu jadi kita kerjasama, jadi kita punya klien, jadi kliennya diimportir. Ya, let's say kliennya ini produsen juga, bahasanya produsen juga di Indonesia, jadi dia bilang tolong dong bantuin produk saya dijualin di Indonesia gitu, tapi saya mau jualnya di lokal nih, di Shopee, di Tokopedia gitu ya. Sama ini kita baru pegang cuma Shopee, Tokopedia, karena inceran kita yaitu 2 marketplace itu aja sama sosial media untuk narik trafficnya salah satunya. Jadi ya udah kita ngambil barang dari mereka taruh di gudang kita jualin gitu. Jualinnya ya sistem online tadi, jadi mulai dari penjualannya, mulai dari kita marketinginnya, mulai dari kita report untuk per bulannya penjualannya berapa sih, sampai dengan packingnya itu semua tim kita yang urus. Jadi ya udah, produsennya cuma kayak kasih barang, dia harus tahu berapa keluarnya, dia harus tahu berapa penjualannya gitu setiap bulan. Jadi mereka kayak tinggal terima bersih lah gitu. Jadi kita yang urusin semua kayak gitu. Jadi benar-benar kita enabler lah. Ya betul, enabler. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu kali ya. Enabler ini intinya kan mengonlinekan lah. Betul. Karena kan banyak bisnis yang sebenarnya udah berjalan, lalu mereka ada kebutuhannya untuk go online lah, gampang. Biar cepat pakai enabler. Betul. Maksudnya biar cepat kita nggak rekrut dulu, pelajarin dulu sendiri gitu ya, akhirnya pakai enabler. Iya betul banget. Jadi emang pangsanya kayak gitu. Jadi apalagi banyak kan, maksudnya mungkin kayak beberapa enabler ini bisa dijadikan kayak gini juga nih Mas Bayu. Contoh banyak sebenarnya UMKM ya, yang mereka tuh sebenarnya aduh ini gimana ya, aku tuh pengen coba jualan nih di marketplace ya, biasa. Tapi aku tuh belum begitu paham sama marketplace. Kan otomatis kan sebenarnya mereka nanti bisa kalau mereka mau belajar gitu ya, apalagi belajarnya ya balik lagi kita punya di Getty gitu ya, belajar di Getty gitu. Nah salah satunya kalau memang mereka misalnya nggak mau belajar gitu Mas Bayu, ini tadi jadi tim aku fokus untuk membantu UMKM ini. Misalnya oke, ibu bapak barangnya nggak bisa ibu bapak jualan di online, tenang ada kita nih jasa enabler tadi. Jadi kita sebagai penopang produk-produk mereka kita bantu jualin di Tokopedia, di Shopee gitu ya. Apa kalau misalnya mereka juga mau di sosial media gitu untuk di sharing atau untuk di, berarti ada marketingnya juga? Iya ada marketingnya juga. Jadi benar-benar yang memang end to end gitu. Jadi benar-benar dari awal masuk barang sampai keluar barang pokoknya kita semua urus gitu. Jadi
Bahasanya kalau UMKM bahasa kerja sama kita aja, mereka cuma ngasih barang aja ke kita, store barang gitu. Lebih kayak gitu enabler kita. Karena audiens kita kan banyak ya, banyak yang dari UKM. Benar. Sebenarnya, jadi banyak yang butuh tahu bahwa ada cara seperti itu. Tapi untuk yang mau jalannya sendiri nih, yang biasa jadi masalah. Boleh. Kalau UKM sih biasanya udah punya barang, susahnya adalah kurang melek. Sebenarnya bukan kurang melek informasi, saya perhatiin kurang paham pemasaran di online. Kalau yang nggak punya barang nih biasanya anak-anak muda. Betul. Ya, kita sebenarnya ya istilahnya kita masih muda lah. Iya. Ya kita nih biasanya problemnya adalah nyari barangnya yang susah. Betul. Nah, berarti punya tips buat mungkin dari teman-teman dulu yang nyari barang. Biasanya nyari barangnya di mana? Oke. Ini pertanyaan umum banget ya. Sebenarnya kalau dibilang makanya sebenarnya banyak anak-anak muda yang mikir, aduh mau jualan tapi bingung kadang ya, nyari barangnya seperti apa. Mau jualan apa gitu? Iya, mau jualan apa? Sebenarnya apalagi sekarang kalau misalnya teman-teman pribadi sendiri gitu ya mau jualan online, di dalam sebuah situs itu udah komplit banget Mas Bayu. Kita mau lihat traffic apa yang lagi ngetrend, kita bisa gitu, kita bisa tahu caranya gimana. Jadi benar-benar kalau misalnya pertama-tama kalau aku mau kasih tips gitu ya, tipsnya mungkin bisa teman-teman buka namanya Google Trend. Jadi mungkin awal-awalan teman-teman bisa dulu nih search dulu, aduh sekarang yang lagi tren apa sih, perkembangan sekarang orang lagi banyak cari apa sih. Apakah misalnya contoh kita bisa bandingin juga, apakah baju daster misalnya contoh ya, apakah makanan ringan, snack gitu ya. Ketika misalnya kita udah cari gitu, kita cari di Google Trend tadi, oh ternyata udah ketemu nih, oh saya tinggal di daerah Jakarta, ternyata di Jakarta ini lebih banyak orang yang seneng dengan trennya baju daster gitu misalnya ya. Dari daster itu kita bisa nanti cari baru barangnya, dasternya cari di mana? Mungkin bisa nih teman-teman cari langsung ke suppliernya, misalnya mau belanja ke Tanah Abang gitu ya contoh ya kalau kita ngomong pasar gitu. Pusatnya lah bahasanya yang memang harga barang ini murah untuk nanti dijual lagi gitu. Atau kan kalau misalnya untuk awal-awal kan nggak mungkin kan, kalau mungkin aja sih, cuman kalau berani ya. Cuman kan kalau untuk awal-awal kalau kita mau buat produk sendiri kayaknya butuh modal gede ya. Cuman ya itu tadi, balik tadi. Jadi pas kita riset, ternyata riset di Google Trend lagi rame daster rame dicari orang, ya udah kita tinggal cari barangnya nanti di supplier yang memang harganya bisa kita jual kembali gitu sih. Entah balik lagi mau carinya di pasar atau mungkin teman-teman bisa cari di marketplace. Apalagi sekarang banyak tipe penjualannya nih Mas Bayu ya. Ada dropshipper, gitu ya, dari seller sampai dengan produk sendiri. Intinya sih kita riset dulu sih, riset produk yang apa sedang rame. Kalau udah ketemu barangnya baru nanti kita cari gitu. Jadi sebenarnya nyari barang itu bisa di mana-mana. Betul banget. Dari marketplace itu sendiri juga bisa. Betul. Di marketplace bisa, dijual marketplace juga bisa sebetulnya. Ada beberapa barang yang saya ngambilnya dari istilahnya marketplace sebelahnya. Dalam kan saya jual di Tokopedia salah satunya, dapat barangnya dari Shopee. Tapi nggak semuanya gitu sih. Ya, ada yang begitu. Ada juga yang kebalikannya. Di Shopee harganya nggak oke misalnya, jadi ngambilnya dari Tokopedia-nya. Jadi interchangeable, gitu ya? bolak-balik. Betul. Ada ya, akhirnya ada juga yang barang yang saya beli di Shopee saya jual lagi di Shopee lagi. Bisa gitu ya Mas? Bisa gitu. Tapi saya memang bukan dropship, ngambilnya reseller. Oh, jadi benar-benar barangnya nyampe dulu ke rumah Mas Bayu gitu ya. Oh, jadi ketika udah nyampe baru kita jual lagi. Ya itu bisa banget kayak gitu. Saya belinya banyak, makanya dia mau makanya dia mau kasih harga murah. Oh, walaupun udah murah dulu ya. Iya betul. Jadi dari awal tuh kayak udah nyentuh, dalam artian misalnya saya mau jual 35.000. Saya mau jual segitu. Dia tuh sebenarnya udah di bawahnya, tapi nggak jauh. Gitu. Nah, saya ngelihatnya ambil margin misalnya 10%, tergantung nih produknya apa. Kalau dari saya biasanya 10% misalnya. Saya nyari yang udah mendekati 10%. Karena susah kan kalau ini keluhan juga nih buat teman-teman. Susah Pak yang nyari marginnya gede. Ya memang bukan gitu caranya. Marginnya misalnya udah mendekati 10%, saya tawar dengan pembelian banyak gitu ya. Gitu kan. Misalnya minimal 2 lusin sih biasanya baru mau turun. 2 lusin baru dia itu mau turun, biasanya lebih dari 10%. Betul. Apalagi setauku kan sekarang di marketplace itu kita ada nego ya Mas Bayu ya. Jadi kalau belanja, pernah nggak nih Mas Bayu kalau belanja? Dulu ada sih, dulu yang sekarang juga ada loh di Shopee. Aku pernah pakai itu jadi nego. Jadi kita barangnya misalnya mereka tampilinnya harga 230.000, kita bisa nego, kita bisa kasih
kita mau beli dengan harga 210.000. Kalau misalnya mereka oke, mereka biasanya nge-ACC. Jadi nanti kita bisa check out dengan harga 210.000. Tapi kalau mereka misalnya nggak bisa nih 230, paling kalau mau 220 deh. Nah, nanti dia kasih harga tawaran 220 tadi. Jadi ketika kita nanti check out barangnya, kita bisa dapat 220.000 kayak gitu. Makanya sekarang serba digitalnya keren banget deh sekarang tuh, apa-apa digital deh. Nggak, itu baru ada lagi atau emang dari dulu ada ya? Dulu saya ingat ada. Dulu ada, tapi sekarang saya tolak apa saya matiin ya fiturnya, lupa deh. Ya, jadi tergantung. Betul. Jadi tergantung sama penjualnya ya. Sebenarnya barang ini bisa, kenapa sih kok bisa ada yang tawar, ada yang bisa. Jadi namanya tawar, namanya tawar. Tawar itu jadi ya kayak nego lah gitu ya. Bahasanya kalau kita di pasar, Mbak kurangin lah harganya berapa gitu ya Mas Bayu ya. Ternyata online juga bisa kayak gitu Mas Bayu, tapi memang tergantung dari kita si penjual mau aktifin fitur itu atau enggak gitu. Jadi ya memang balik lagi, sebenarnya itu kan trik ya, dari dalam marketplace ya, tujuannya untuk menarik pelanggan tadi gitu. Itu ada loh. Kalau di saya soalnya saya matiin kelamaan. Ya kayak aduh, soalnya produk saya kan fast moving. Oh, jadi, cepet keluar lah gitu ya Mas Bayu. Sehari ini bukan sombong. Iya, ini kita sambil cerita. Ini buat goal ya teman-teman. Betul. Sehari mungkin 50 transaksi gitu. 50 pesanan gitu ya Mas Bayu? 50 bungkus ya, 50 kali ngambil. Jadi nggak punya waktunya. Iya, jadi ya udah, kalau emang kamu mau beli beneran, bahasanya udah check out aja gitu ya. Iya, jadi kalau ada yang nawar gitu, maaf udah pas kayak gitu. Bahasanya ya halus lah gitu. Iya. Maaf harganya sudah pas. Bukan nggak bisa. Iya. Emang sekarang atau kalau bisa kayak gitu ditawar, saya baru tahu. Dulu kayaknya pernah soal. Pernah ya? Iya, tawarnya juga orang masalahnya gitu, pembeli juga nawarnya kadang-kadang nggak make sense. Benar. Nah, mereka nggak tahu, ya mereka jelas nggak tahu soal margin gitu. Tapi nembaknya yang nggak make sense, misalnya kayak botol susu 60.000, tawarnya jadi 40 gitu. Padahal kita aja enak loh bos. Ya mungkin itu bukan harga margin kita, tapi malah modal takutnya Mas Bayu ya, mau jualan modal kali gitu kan. Iya, tapi nggak bisa gitu, akhirnya nggak tahu, seingat saya matiin sih itu di Shopee. Iya ya, di Shopee bisa kayak gitu. Jadi emang ya balik lagi tadi, mungkin karena perkembangan digital tadi ngebuat marketplace ini bisa yang namanya aktifin fitur-fitur ya. Jadi kita si penjual juga kayak dengan enak juga nih jualan Mas Bayu, dan juga pembeli kan jadinya lebih tertarik juga gitu. Jadi perkembangan si marketplace itu sendiri sih yang ngebuat jadinya ya marketplace itu lebih dikenal juga. Ini kalau nawar cocok kan buat barang second nggak? Fiturnya tuh cocoknya buat barang second. Sebenarnya kali ya, karena kan kalau second kan ya benar-benar. Cuman mungkin ya balik lagi tergantung toko sih kayaknya. Aku juga belum pernah ngaktifin di jualan aku nih, aktifin ya, atau barang yang slow moving. Iya, tapi memang mereka rata-rata ya balik lagi mereka bisa jualannya dengan tawar-menawar itu kayaknya sedikit lumayan bikin kita menggebu-gebu sih untuk pembeli juga kalau menurutku ya. Aku saat itu jadi pembeli sih Mas Bayu ya, jadi kayak pas lagi ngelihat, kok bisa nawar nih, pas nawar ternyata misalnya tadi balik lagi yang aku cerita, dari harga 230 pas aku tawar 210, pas di approve sama si penjual gitu ya, ya udah jadi aku bisa cekotnya dengan harga 210. Barangnya apa? Saat itu aku beli jeans gitu deh, beli jeans di Shopee gitu. Ini karena itu slow moving kan, baju itu termasuk slow moving. Iya sih ya, benar. Kalau misalnya kita balik lagi ke perlengkapan bayi, pasti kan ya butuh gitu ya. Makanan tuh nggak bisa. Benar. Tapi ya makanya balik lagi kayak tergantung toko dan juga kategori kali ya Mas Bayu ya. Betul. Baru tahu saya kalau yang bisa nawar gitu. Iya. Maksudnya buat biar teman-teman mungkin di rumah kan kayak biar tahu juga gitu kan perkembangan marketplace itu seperti apa, karena kan yang kita tahu tawar-menawar itu cuma berada di pasar selama ini. Atau tapi kalau ternyata di marketplace lewat chat. Iya sih, benar, lewat chat. Cuman sebenarnya di marketplace pun kita mau bahasanya negosiasi harga pun bisa gitu di dalam marketplace-nya tanpa lewat chat kayak gitu sih menurutku. Oke, jadi tadi jawabannya mungkin sedikit balik jadi ngebahas soal benar jadi ngebahas ke ini ya. Nyari supply sebenarnya gampang. Benar. Mungkin cari harganya agak harus usaha, tapi sebenarnya ada aja. Benar Mas Bayu. Nanti kalau dari pengalaman saya juga gitu nggak pernah susah nyari barang ya, kecuali maksudnya kosong. Maksudnya cari barang yang mau jualan apa deh, misalnya merek baru. Saya biasa gitu, merek baru botol susu gitu. Pasti ada aja, tinggal harganya
nggak bisa rendah, berarti harus tinggi. Kalau dari saya malahan ya, berarti kalau misalnya nggak bisa rendah, maksudnya saya targetin harganya 60.000. Dari supplier udah 60.000 sendiri gitu. Saya mikirnya gini, ini bisa nggak dijual jadi 66 atau 70. Jadi mikirnya gitu aja, bisa nggak bersaing gitu akhirnya. Jadi nggak terus terpaku sama harganya banget. Kalau nggak bisa akhirnya nggak ngambil ya, jadi kayak ngambil resiko gede lah ya. Ada satu brand yang cuman sedikit saya, jadi nggak lengkap. Saya lupa buatan Inggris gitu mereknya itu, dot susu, botol susu. Apa namanya, dia mahal-mahal banget memang. Tapi ada yang nggak bisa tuh, harganya tuh nggak bisa saya jamin, nggak bisa mainin gitu, nggak bisa main, dalam artinya nggak bisa bersaing. Jadi akhirnya saya cuma main yang bisa aja. Jadi cuma botol ukuran kecil sama dotnya. Botol ukuran besar saya nggak jual. Jadi sebenarnya sepinter-pinter kita aja ngolahnya ya Mas Bayu ya. Betul-betul aku setuju banget. Enaknya reseller kan gitu ya, sebenarnya kita nyari barangnya bisa, cuman mungkin untuk teman-teman di UKM nih kan produknya ya produk dia. Betul. Makanya kalau produk dia bingung jualannya, baik lagi yang tadi aku bilang Mas Bayu, bisa ke tim aku namanya Enabler. Ya kayak dagang juga nih jadi di sini ya, tapi nggak apa-apa, ini sharing-sharing aja itu tadi dengan adanya Enabler. Tapi mungkin nomor satu deh kalau Mbak Atik lihat, mungkin sebagai penjual maupun sebagai konsumen gitu, kalau ngeliat toko online itu yang paling penting biar dia laku tuh apa? Kalau dari saya soalnya lengkap. Oke, lengkap ya. Oke, kalau dari aku lengkap itu pasti, tapi yang nomor satu adalah dengan, kalau menurut aku ya Mas Bayu, ini menurut pendapat masing-masing kali ya. Kalau menurut aku itu adalah dengan tokonya rapih. Jadi misalnya ada hiasannya gitu. Bukan hiasan juga sih, maksudnya rapi dari foto produknya, dari kalau kita bilang tuh produk name-nya. Jangan nih sampai produk name-nya kayak ada yang marah, misalnya kapsulnya gede semua, terus ada yang misalnya tulisannya hurufnya gede kecil gitu ya. Nah sebenarnya itu ngaruh loh. Emang ada yang kayak gitu? Ngaruh banget. Enggak, tapi emang ada yang kayak gitu nih turun. Ada aja namanya juga orang kan jualan di online gitu kan. Kalau hurufnya gede semua, saya sering lihat. Toko saya bahkan ada beberapa yang gitu, biasa yang dulu soalnya udah lama, tapi udah ada penjualan jadi nggak saya hapus. Karena sayang historinya. Iya betul. Kan nggak boleh ganti juga kan namanya. Sayang penilaian. Di Tokopedia, betul. Di Shopee bisa. Di Shopee bisa. Tapi di Tokopedia nggak bisa. Jadi ya udah biarin aja deh. Jadi namanya kayak gitu kan. Jadi termurah gitu. Betul. Jadi termurah caps lock. Nah, sebenarnya itu oke gitu. Tapi maksudku yang paling penting adalah tadi balik lagi foto produk sama deskripsi produk name-nya. Di dalam dari situ misalnya udah oke gitu ya, terus kita lihat juga misalnya foto profilnya, meyakinkan nggak nama tokonya juga, sampai dengan misalnya backgroundnya juga nih, misalnya apakah mereka tambahin, kalau di marketplace itu ada background ya, jadi backgroundnya tujuannya buat kayak misalnya entah kita kasih promo atau misalnya isinya tentang apa sih produk kita ini gitu ya, terbuat dari apa sih, benefitnya apa sih gitu. Nah itu bisa dimasukin di dalam situ. Terus lebih ke balik lagi, komplit menjadi nomor ketiga menurut aku. Yang tadi nama toko makin turun. Tadi nomor 2 kan. Iya. Makin turun. Nama toko termasuk, pokoknya yang pertama itu adalah menurutku foto tadi ya. Nama toko, foto, terus kelengkapan, dan yang paling penting itu menurut aku adalah penilaian. Kenapa penilaian? Karena orang ketika melihat tokonya misalnya, oke lah fotonya udah oke, namanya udah oke, produknya komplit, tapi kalau misalnya belum ada penilaian kan orang kayak bingung juga, ini orang jualan gak ya? Terus kayak misalnya kok belum pernah ada yang beli sih gitu, jadi orang kurang percaya gitu Mas Bayu. Kalau misalnya adalah nyantol 1-5 orang gitulah ya udah pernah beli produk salah satu di dalam toko itu, nah itu ngebuat orang oke lah, aku coba beli gitu. Siapa tahu ya emang produknya ini benar-benar dijual gitu ya. Terus produknya emang benar-benar bagus. Ketika mereka misalnya udah dapet kan, tergantung dari pembeli juga nanti, bisa dari mulut ke mulut atau bisa nge-sharing ke teman lagi gitu. Jadi penilaian salah satunya penting juga. Kemudian pasti jadi pertanyaan juga kan, berarti kan penilaian itu harus dari penjualan. Kan? Sementara kan kita belum kejual. Biar kejual butuh penilaian. Betul. Lingkaran. Betul. Ini kasih tips boleh nggak nih? Boleh ya. Jadi tipsnya itu sebenarnya gampang banget Mas Bayu. Minta saudara. Selalu, itu minta saudara. Jadi kan nggak mungkin dong kita hidup maksudnya nggak ada keluarga, nggak ada teman.
bisa lah dirangkul dulu nih teman atau saudara, tujuannya apa? Buat dapat penilaian. Karena aku pun di awal yang aku cerita tadi di awal ya, di tahun 2019 aku untuk dapat pelanggan aku itu aku benar-benar minta saudara atau minta teman. Jadi teman-teman yang misalnya emang mereka mau beli, aku suruh mereka untuk belinya online. Saya nggak mau belinya offline. Kenapa? Saya mau ngincer penilaian tadi, reviewnya. Kalau misalnya mereka udah dapat oke, mereka beli produk aku, mereka pasti aku suruh foto, Mas Bayu. Tolong dong fotoin dong gitu, misalnya apa kek, tulis gitu produk saya bagus ya, namanya juga temen ya, namanya juga keluarga gitu ya. Jangan cuma transaksinya doang. Betul. Kita butuh bintangnya itu. Butuh bintangnya, butuh maksudnya pengakuan keberadaan kita jualan gitu. Jadi dari situlah mungkin kan namanya juga online tadi ya, gara-gara ke tracking mungkin ada penjualan, nanti ujung-ujungnya orang pasti bisa lihat orang-orang luar gitu. Jadi itu penilaian. Buat yang teman-teman mungkin masih bingung gimana nyari penilaiannya gitu kan, harus ada penjualan. Ya udah ajak temennya. Kalau perlu dimodalin kadang-kadang. Nah, betul. Tapi bukan modalin penuh ya, misalnya digratis apa ongkir. Ya betul, ongkos kirimnya. Jadi waktu itu pernah berapa kali produk baru nih, padahal toko saya yang udah rame, tapi kayak mampet aja gitu, penjualannya cuma 1-2, nggak ada yang review lagi rese. Cuman jual doang, jadi transaksi terjadi tapi nggak ada bintangnya gitu. Betul. Akhirnya saya modalin tuh gini, pokoknya kalau beli online, nanti ongkirnya saya refund. Oke. Sendiri gitu ya. Jadi bahasa sebenarnya itu budget marketing buat kita gitu ya, Mas Bayu. Betul. Betul. Saya mikirnya gitu. Bakar uang. Aku juga mikirnya selalu bakar uang. Iya, jadi jangan dihitung ke tadi marginnya berapa nih, ongkirnya nutup nggak, ya jangan gitu, emang untuk dikeluarin kok. Betul. Jadi dibelain gitu biar apa namanya, soalnya kan kalau saudara, apalagi saudara tuh keluhannya bukan ini, kan orangnya ada di sini. Iya. Dan ini barangnya saya gitu ya? Ini barangnya saya lihat. Ini barangnya Iya. saya lihat nih. Kenapa sih nggak saya ambil bayar gitu? Betul. Kita harus meyakinkan beras saya berapa kali ada pernah saya gitu ya. Gue bayarin ongkirnya tapi lo harus lewat gitu. Iya, harus lewat online terus nanti bantu review gitu ya. Itu tips banget tau ya Mas Bayu dari kita. Karena sebenarnya Mas Bayu, aku pun kan di satu sisi aku ngajar juga Mas Bayu. Itu jadi pertanyaan paling banyak. Kenapa? Karena mereka bilang gimana caranya dapat penilaian. Ya aku bilang tadi, kita punya saudara, kita punya teman, ajak teman saudara kita untuk beli dulu. Tujuannya apa? Biar dapat review, biar dapat penilaian. Dari situ nanti bakal berjalan sendiri. Cari cara. Itu benar. Betul. Kan gitu, cari cara. Cari cara dulu. Tapi mungkin satu yang saya pernah, ini pengalaman dari ada waktu itu emang kalau gimana ya? Saya lupa. Jadi kalau dia bukan pakai saudara tapi diri sendiri malah ya. Jadi nanti dia beli sendiri. Dia pakai akun beda, dia beli terus dia review gitu kan. Dia beli, di review. Tapi kemudian di ban. Di ban. Ketahuan sama Tokopedia, nggak tahu gimana caranya. Jadi aku pengen kasih tips juga ya. Jadi aku pengen kasih informasi juga. Jadi marketplace ini pintar Mas Bayu. Jadi marketplace ini bisa tracking. Trackingnya by apa? By apa sih kalau kita bilang internet. Jadi misalnya kita ketahuan nih jualannya kita di daerah Depok. Ketika kita beli pakai wifi Depok di tempat arah kita juga, itu ke tracking sama marketplace-nya. Ya ini mah bahasanya yang beli orang penjualnya juga. Ketika mereka melakukan transaksi terus menerus, tujuannya buat dapat review tadi ya, salah satunya juga ya buat dapat penilaian kalau ada yang beli, ya itu pasti ke tracking sama si marketplace-nya gitu. Karena ya balik lagi tadi internetnya itu banyak orang-orang mungkin bilang penjualnya sama pembelinya di satu internet yang sama. Iya betul, penjual sama pembeli sih. Di satu internet yang sama itu nggak boleh kalau di marketplace. Jadi itu ke tracking banget sama si marketplace-nya. Makanya rentan banget kalau misalnya kita mau minta tolong orang gitu, apalagi misalnya dekat rumah kita nih, ataupun misalnya dalam satu lingkup, misalnya teman kerja gitu ya. Usahain jangan pakai wifi kantor kalau emang kita jualannya pakai wifi kantor misalnya gitu. Jadi pakai internet sendiri kayak gitu, pakai kuota sendiri kayak gitu. Ya, pakai kuota sendiri kayak gitu. Jadi jangan yang namanya pakai satu internet akses yang sama.
itu benar-benar bisa ke tracking sama marketplace. Kayak gitu sih, kayaknya kayak gitu. Yang jelas sih kasusnya. jangan berusaha curang ya. Kayak tadi. Betul. Soalnya juga gini, ini mungkin bukan dari riset ya, saya berapa kali lagi nyari barang sesuatu, terus barang ini emang barang langka gitu ya, agak langka, jadi jadinya susah. Ketemulah toko-toko yang antah berantah dalam artian gitu ya. Tokonya mungkin baru gitu, atau gimana deh pokoknya ini agak mencurigakan gitu. Nah itu kelihatan banget dari review yang ada. Reviewnya cuma 5, di bawah 5 ya. Iya. Di bawah 5. Nah reviewnya tuh cuman bintang doang. Nggak ada foto. Salah satunya nggak ada foto. Terus kemudian reviewnya tuh cuman mantap bos. Iya. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa pembeli beneran begitu. Iya betul. Mungkin untuk teman-teman yang lagi mengusahakan reviewnya muncul, saudaranya ini dikasih tahu, tolong difoto juga. Betul. Terus kemudian kasih review yang benar. Review gitu. tulisannya juga. Kalau perlu disuplai tulisannya apa gitu. Iya betul. Mendingan deh gitu daripada betul. polos banget. Benar. Terus biasanya kan sedikit ya. Benar. Di bawah 5 gitu itu kurang, ya bukan kurang bagus. Efeknya belum terasa. Emang saya juga gitu, kalau penjualan pertama belum. Biasanya sih akan mendorong ada penjualan kedua. Terus kemudian 2 bisa jadi 5 dalam waktu lebih cepat. Betul. Jadi ya itu udah gas. Nah, emang awalnya pasti dari review dulu juga sih gitu. Jadi emang reviewnya balik lagi tadi benar banget yang Mas Bayu bilang. Jangan cuma asal-asal review aja kayak kasih bintang 5 doang, tapi kan orang biasanya ada efeknya pembeli sih. Iya, karena ada pembeli efeknya, Mas Bayu kayak kita nih, kayak aku pembeli aja, aku tuh harus ngeliat reviewnya berdasarkan gambar. Karena kan kita kalau mau beli barang, kita lihat dari orang udah beli kayak gimana gambarnya, bener nggak sesuai sama foto produknya. Takutnya foto produknya gambarnya oke, pas nyampe misalnya bajunya tiba-tiba bahannya beda, ininya beda, kan dari situlah kita bisa lihat bahwa si produk ini benar-benar berkualitas atau enggak sebagai pembeli loh ya. Jadi kayak benar-benar foto sama deskripsi itu berpengaruh sih reviewnya. Jadi ya kalau emang teman-teman balik lagi mau dapetin review ya minta tolongnya jangan lupa foto sama deskripsinya sedikit gitu ya ditampilin gitu. Jadi biar kita juga ada penilaian. Foto juga mempengaruhi banget sih. Kayak kalau saya sih belanjanya kan barang IT. Kayak kemarin speaker bar karena speaker saya rusak kan. Nyarinya yang biasa aja. Akhirnya beli juga karena emang butuh. Iya. Murah terus butuh kan. Tapi dari gambar tuh kelihatannya kan gede. Speaker bar tau kan yang kotak panjang segini. Kotak panjang biasanya. Oke. Nah itu ngarepnya sih sebenarnya agak gede gitu. Ini kok murah ya gitu. Tapi begitu lihat fotonya ada kecil. Foto penjualnya gitu kan dipegang di tangan kan kelihatan. Oh, I see. Ya kan ada perbandingannya sama tangannya sendiri gitu. Ini speaker barnya gitu. Oh oke, kecil, pantas murah. Nah, tapi katanya suaranya bagus jadi oke fine gitu deh. Iya. Tapi kan ya karena kita balik lagi kalau misalnya selaku pembeli ataupun penjual gitu ya. Oke banget tuh Mas Bayu kalau misalnya penjual udah ngasih gambaran. Kenapa? Karena tujuannya biar ratingnya tadi, penilaiannya tadi. Ya oke tadi Mas Bayu bilang wah speakernya murah, gede gitu kan. Kalau misalnya orang tersebut nggak deskripsiin produknya dengan jelas banget berdasarkan foto, kemungkinan orang yang pembeli dia udah berangan-angan nih, weh speakernya murah, kelihatannya gede, pas nyampe tahunnya kecil gara-gara kita nggak ngasih informasi, kecewa ngasih bintang 2. Kan yang rusak siapa? Reputasi toko juga, kita juga. Padahal ya udah benar barangnya. Iya udah benar emang itu barangnya gitu kan. Tapi pas mungkin kan orang kalau namanya juga orang belanja online nggak ngeliat keadaan fisik barang langsung ya. Jadi mereka pasti punya ekspektasinya tinggi. Barangnya mungkin bagus nih. Ya kalau misalnya tadi si penjualnya nggak ngasih foto yang sesuai dengan kayak misalnya dia dikasih pegang atau gimana gitu ya buat jadi gambaran kalau emang si pembeli bener-bener pengen beli gitu ya. Ya mungkin kan mereka oke gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada foto tadi aja, terus pas mereka terima ternyata jelek kan itu tadi beralihnya ke reputasi kita sebagai penjual juga. Makanya rugi sebenarnya. Di foto juga. Penjual juga. Di foto juga harusnya kan kita jangan cuma foto yang background putih itu. Benar. Ada foto yang pakai ornamen. Benar. Kalau perlu ada perbandingan ukuran. Benar. Gitu. Misalnya ukuran yang umum. Saya pernah lihat ada toko komputer. Belanja komputer mulus. Dipegang sama anaknya. Oh ya, kelihatan gede pasti. Jadi kelihatan ukurannya kelihatan. Walaupun anak kecil ini umur berapa ya lebih mendingan daripada benar-benar cuma gitu doang kita nggak kebayang. Iya benar. Jadi produknya tuh selalu kan dalam kardus. Dia selalu megang begini anaknya. Gitu.
saya ngelihatnya bagus ya, maksudnya satu organik, dalam artian organik nih kan ada ya toko yang kalau kita lihat cuman barangnya backgroundnya putih doang tuh, ini lu beneran punya atau enggak, ya kan ya kayak gitu-gitu. Foto-fotonya benar-benar cuman ngambil doang tuh kadang-kadang ada pertanyaan, bukan berarti jelek, tapi kadang-kadang ada pertanyaan. Makanya toko saya kebanyakan foto utamanya memang putih, tapi selalu ada foto selanjutnya. Betul. Foto keduanya tuh foto sebenarnya objeknya sama, mungkin angle-nya sama, tapi versi yang ada backgroundnya. Ini buat membedakan bahwa kita beneran punya, kita beneran jualan, kita beneran punya. Ini foto saya ambil sendiri. Kalau ada yang lain ngambil berarti ya dari sini nih. Iya, betul. Tapi biasanya sih nggak dicolong-colong. Oh, I see. Colong-colong tuh yang background putih. Iya. Ini tips juga loh Mas Bayu. Keren loh ini. Tips juga karena apa? Karena mungkin orang kan di luar sana mungkin mikirnya ya udah yang penting majang foto, yang penting jualan, taruh foto. Sebenarnya tuh ada tips-tips di dalamnya. Salah satunya tadi yang Mas Bayu bilang betul banget sih. Aku setuju sih. Biar lain juga kan daripada terutama buat teman-teman yang reseller nih. Benar. Produknya kan sebenarnya sama. Ngambil dari orang gitu ya. Iya. Jadi produk itu nggak dijual di toko kita doang. Kalau teman-teman yang UKM enaknya gitu, unik pasti. Karena emang cuma dia yang punya. Iya. Ya kan? Produk dia sendiri, dia jualnya sendiri. Kecuali ada distributornya, nah itu udah urusan yang berbeda ya. Betul. Tapi kalau kita reseller itu kan produknya kan sama yang lain. Jadi kalau kita pakai gambar yang background putih yang dari pabrikan, ya coba aja search. Nanti akan ketemu semua gambar seperti itu kan. Betul. Yang beda yang nggak pakai itu. Benar. Saya pernah nyobain, ujung-ujungnya sama aja sih resultnya. Mungkin kalau toko saya udah nggak bisa jadi metrik kali ya. Tapi penjualannya pun sama-sama tinggi lah dalam artian. Jadi mungkin efeknya nggak negatif dan positifnya susah diukur juga mungkin gitu. Tapi fotonya saya pakai rumput di rumah kakak saya itu rumput sintetis gitu. Udah taruh aja di situ. Kan hijau keren, jadi hijau cakep lah. Lebih inilah ya, lebih menarik lah ya. Nah, gitu beda ya. Waktu di search saya memang melihat kan gitu. Yang lain putih, hijau sendiri. Oke, orang kan pasti akan lihatnya apa nih gitu. Padahal sebenarnya barangnya sama-sama aja gitu ya. Betul. Itu tips banget tuh. Kayak aku juga baru ngeh juga nih gara-gara Mas Bayu bilang loh. Jadinya kayak Mas Tengah gini dari aku juga buat aku nih. Silakan. Sama-sama sharing gitu ya Mas Bayu ya. Justru biar jadi unik semua juga nggak masalah. Benar. Tinggal bagus-bagusan foto kan. Benar. Karena itu ngaruh juga ya ternyata ya. Foto. Memang takes time. Satu hal gitu ya. Penjual tuh kan ya Mbak Atik dia pasti tahu lah. Benar. Atau waktunya tuh susah. Apalagi kalau yang FMCG gini, kalau FMCG itu nggak punya waktu. Aduh ribetnya kenapa? Karena orang kan kalau FMCG aku pernah tuh Mas Bayu. Jadi pernah dulu juga pernah nge-handle UMKM ya. Jadi benar-benar foto produknya harus maksimal. Kenapa? Karena kan kalau FMCG itu kan kalau produk-produk makanan kan mereka kemasan. Pasti kan si pembeli ini punya gambaran bahwasannya isinya seperti apa. Jadi ya udah mau nggak mau kita benar-benar harus minta salah satu misalnya contoh satu produk yang memang bisa kita buka, bisa kita pakai untuk entah bukan dicobain juga sih ya, maksudnya buat difoto lah bahasanya. Kalau makanan tuh harus bisa ditaruh piring. Iya betul, entah di piring atau setidaknya misalnya kayak contoh waktu itu aku kasusnya itu kopi. Nah. Jadi ada yang nanya. Ada yang diseduh. Iya kopinya ada yang nanya, si pembelinya ada yang nanya ini bubuk atau dalamnya tuh bentuknya kayak gimana teksturnya gitu. Jadi kan ujung-ujungnya makanya itu penting banget loh, foto produk itu salah satunya penting banget. Apalagi yang tadi Mas Bayu bilang ya, emang di awal itu pasti ya taruhlah kita foto yang menurut kita unik boleh, atau foto yang menurut kita pokoknya yang seragam atau rapi. Tapi di selanjut fotonya, apalagi banyak nih sekarang penjual yang ngerasa bahwasannya yaudah yang penting tampil foto. Sebetulnya foto itu menariknya adalah apa? Jadi ketika kita mau ngupload foto, itu fotonya itu minimal itu harus 3 loh. 3 itu maksudnya apa sih? Ya foto depan awal utama, foto keduanya mungkin foto produk kemasannya gitu ya, entah ada labelnya atau entah ada benefitnya. Yang selanjutnya misalnya boleh foto dalam isinya gitu. Atau kalau misalnya mau ditambah lagi kan, apalagi sekarang ada video gitu ya, ada fitur video yang lebih meyakinkan lagi kepada penjual. Itu lagi saya mau coba. Itu baru, itu YouTube loh. Itu bisa ngakses ke YouTube juga. Jadi ketika kita buka videonya, itu langsung nanti nge-link ke YouTube juga. Atau kalau misalnya kita mau upload video sendiri juga bisa, tapi lebih enak YouTube juga. Apalagi kalau misalnya kita punya YouTube gitu ya, punya YouTube sendiri, punya marketplace sendiri, aduh udah deh.
orang lebih aware lagi sih sama toko kita gitu sih. Itu termasuk tuh salah satu waktu pertama kali saya lihat gitu ya, ada video YouTube-nya, terus video YouTube-nya sebenarnya cuman gini, barangnya diputar. Kita punya alatnya di sini ya, yang apa, turntable. Jadi barang itu ditaruh di turntable terus udah diputar. Jadi nanti putar sendiri ya. Cuman 10 detik dah. Udah yang penting kayak kasih lihat barang. Tapi sebenarnya kan kasih lihat barang ya. Waktu mungkin orang mikirnya kayak ini buat apa sih? Foto kan udah ada. Saya ngeliatnya waktu itu bagus juga sih. Karena kita langsung lihat bergerak. Benar. Langsung lihat keadaan fisik langsung barang gitu loh. Seakan-akan kayak walaupun kita nggak bisa lihat fisik barangnya secara langsung. Tapi kalau dari video kan pasti kayak ini kayaknya oke deh barangnya kan gitu. Lebih efeknya lebih real gitu. Walaupun sebenarnya kan yang difoto malah kalau di foto lebih bagus fotonya daripada video kita pakai HP lagi. Tapi tetap lebih real gitu. Benar. Nah, makanya itu teman-teman coba pakai aja tuh juga video karena sangat mempengaruhi juga. Jadi sebenarnya mungkin ya kita kalau mau fokus ngomongnya buat teman-teman UKM sebenarnya sih yang perlu dilakukan bukan terus marketing iklan kemana gitu kali ya. Sebenarnya setuju. Atribut toko lah. Ya bahasanya kita ya kayak kita jualan di pasar aja deh gitu ya. Sebenarnya kayak kita jualan di pasar. Sebenarnya kalau videonya kita anggap sebagai celotehan kita Mas Bayu. Kalau misalnya kita di pasar receh, nggak mungkin dong kita di pasar diam aja gitu ya. Diam aja. Tapi kan ada marketingnya, sebenarnya sama aja kayak marketing, kita nawarin, yo ini boleh dilihat nih ibu nih produknya nih, boleh nih lihat nih bagus banget loh kayak gini. Nah sama aja. Jadi marketplace mungkin kita nggak bisa ngomong kayak gitu di dalam marketplace, tapi setidaknya by foto kita bisa menjelaskan gitu Mas Bayu. Jadi itu salah satu fitur baru tuh dari marketplace. Jadi kita bisa nge-share video di mana orang bisa secara real ngelihat produk yang memang kita jual. Itu salah satu yang memang harus bisa teman-teman aktifin juga sih kalau misalnya teman-teman jualan. Ya, jadi sebenarnya nggak ada trik khusus. Yang penting aset digitalnya, kalau kita bahas di sini kan gitu. Aset digitalnya dilengkapin, fotonya dibagusin, yang rapi, yang clean, jangan burem, ngeblur, low res, aduh. Ternyata masih ada ya, maksudnya zaman sekarang pun saya kaget loh, kemarin lagi nyari mainan sih kemarin. Masih banyak loh orang yang jualan di toko online tuh fotonya blur atau kepotong aja. Iya. Itu entah kenapa masih ada. Jadi untuk teman-teman yang berpikir ya itu jelas lah gitu, terus udah dilakuin nih masih nggak laku, ya mungkin udah mulai main ke iklan. Iya. Reviewnya belum dapat mungkin itu ya tadi, jadi caranya juga udah ada. Kalau mau diomong nggak ribet ya. Sebenarnya nggak ada ribet-ribetnya jualan di online, malah gampang gitu ya. Kalau dibandingin mungkin teman-teman ada yang udah tahu kan, saya pernah punya resto juga, itu jauh lebih susah. Betul. Punya toko online tuh cuman yang penting ada waktunya atau tenaganya. Kalau udah laku enak, waktu dan tenaga ya dibayar dengan karyawan. Bener banget. Makanya mungkin teman-teman nanya, Mas Bayu nggak lagi jualan? Ada karyawan. Report saking udah. Jadi kita tinggal terima reportnya doang gitu ya Mas Bayu. Sama belanja sih masih di saya. Oke. Belanja supply-nya sih masih di saya. Kalau mereka belum megang yang itu. Soalnya ada tawar-tawaran kan. Oke. Paling gitu doang. Jadi cenderung pasif. Jadi teman-teman kalau sering dengar passive income, ini cenderung passive income. Sebenarnya kayak sampingan juga ya Mas Bayu ya. Sampingan. Bener-bener sampingan banget ya. Tapi sampingan yang lumayan. Ya lumayan, alhamdulillah sih gitu. Cuman memang perjuangannya tentunya ada ya. Satu hal teman-teman, berarti batik 3 tahun ya tadi. 3 tahun loh. Setelah akhirnya benar-benar profitnya lumayan tuh setelah berapa lama? Itu pas kita di tahun 2020 ya, 2019 itu aku udah profit hampir di angka 33 juta loh Mas Bayu dalam sebulan. Omset atau profit? Bukan omset, tapi untuk profit kisaran di angka adalah 20-an gitu dari marginnya gede banget. Marginnya itu karena saat itu kita dapat barang-barang nggak beli. Jadi saat itu kita dari gudang. Jadi kita ada kerjasama sama gudang. Jadi orang naruh barang di gudang nih, kabel data. Terus gudangnya ini dia naruh barang, dia ngerasa nggak kuat bayar nih di gudang. Yaudahlah barangnya dibuang aja. Daripada kita dibuang, mendingan kita pungut dong. Apalagi barangnya masih kita bisa sortir bagus-bagus, jadi kita jual. Makanya saat itu benar-benar dijual murah. Nggak dijual murah, dikasih. Bahasanya dia bilang buang aja. Oh ya? Iya, jadi kita benar-benar ambil barang itu karena itu project di tim kantor juga sih saat itu ya Mas Bayu ya. Project di tim kantor, jadi udah daripada dibuang,
udahlah kita ambil aja, biasanya kita pungut lah gitu lah, ini barang-barang kita pungut, kita sortir barangnya ternyata masih oke, kita jual di marketplace ternyata laku gitu loh. Jadi ya udah, makanya itu tadi sampai jadi literal sampah waktu itu berubah jadi emas. Sampah tapi bukan sampah gitu loh, kayak barang-barang bagus gimana sih gitu ya, mungkin karena balik lagi si tapi itu nggak terus ya, nggak selalu ya. Ya karena kan mereka ini tadi makanya kesempatannya ada. Ya udah pas jaya-jaya saat itu aja, tapi ya beralih ketika udah selesai itu ya kita ngurus ini tadi yang aku bilang, enabler klien. Jadi benar-benar ya klien punya produk, kita urusin produknya, klien terima bersih, report, terima uangnya aja, terima beresnya aja gitu. Marginnya soalnya saya kaget sih, itu itu 67%. Itu cerita-cerita aja ya, karena emang bener realnya kayak gitu. Makanya sebenarnya kalau barangnya masih ada sampai sekarang gitu ya, wah kayaknya itu buat dijadiin project saya ambil juga kayak udah oke deh. Gitu. Tapi banyak loh Mas Bayu di luar sana kayak gitu. Tapi ini sharing aja ya, karena teman-teman aku banyak yang kayak gitu juga. Jadi mereka ngambil barang itu dari gudang marketplace. Jadi banyak kasusnya, misalnya contoh, boleh nggak sih kita nyebut brand di sini? Buat studi kasus marketplace ya. Boleh. Contohnya misalnya marketplace JD gitu ya. Jadi mereka misalnya punya barang-barang retur. Barang-barang retur ini nggak mungkin dong dibalikin lagi keluar negeri, ke Cina gitu atau kemana gitu ya. Otomatis ngestak dia nih di gudang. Daripada mereka ngestak di gudang, si barang-barang ini dijualin loh untuk menjadi entah reseller, entah bahasanya ya udah dijual murah, yang nantinya kalau kita sebagai pembelinya ngambil barang-barang dari gudang tadi ya, itu bisa kita jual lagi. Nah itu banyak yang kayak gitu loh. Tapi ini saya udah pernah explore sih. Pernah ya Mas Boy? Pernah explore. Emang nomor satu adalah jarang terjadi. Jadi kayak gini nih, kalau terjadi cepet-cepetan juga. Iya, karena rebutan. Betul. Rebutan juga akhirnya modalnya ujung-ujungnya besar juga, karena orang juga ya udah diambil semua kalau bisa. Benar. Dari sananya juga gudangnya juga nggak mau perintilan. Iya. Karena mereka kan goalnya adalah untuk dibuang. Benar, buang daripada gudangnya penuh. Ya satu gitu, terus kemudian ruginya juga nggak seberapa gitu. Ini udah emang ke umum sih, perusahaan kadang-kadang begini. Dibuang tapi masih ada pendapatan sedikit sehingga dijual. Betul. Tapi jualnya murah banget. Nah itu mereka nggak main perintilan. Jadi mungkin teman-teman ada yang mungkin pikir, bisa murah tuh. Iya, tapi kalau satuan nggak jual mereka. Iya, dia jualnya emang banyak. Biasanya jual udah sepaket. Waktu itu bahkan saya pernah lihat beda kasus lagi, waktu itu tablet komputer, tablet ini, smartphone, tablet phone. Tapi harus beli 1.000. Ya kalau ada orang modal gede ya. Kalau nggak ada ya udah saya nyerah. Per 1.000-an. Jadi reseller aja kayak Mas Bayu gitu ya. Jadi masalahnya kan tablet ya. Kalau cuma botol susu 1.000 mungkin saya masih bisa kali. Cuman kalau tablet masih kebayar lah gitu ya modalnya. Harganya intinya gini, barunya 1,5 jutaan kalau nggak salah. Ini correct me if I'm wrong. Cuman barunya 1,5 jutaan, tablet murah. Dijualnya secondnya saya sampai research secondnya dulu gitu kan, karena ini kan curiga second juga gitu. Secondnya 1,2, sama dia tuh dijual 800-an kalau nggak salah. Itu tapi harus beli 1.000. 800 tapi harus beli 1.000. Aduh, kebayang tuh harus punya modal berapa? 800 juta. 800 juta ya? Wow. 1.000. 800. Pokoknya harus banyak deh. Let's say 1.000. Seingat saya angkanya gede banget kok. Ya emang sih, gitu. Emang sih salah satunya minusnya itu sih, emang harus punya modal. Kalau emang berani pengen ngambil kayak gitu, ya balik lagi sih yang seperti awal tadi Mas Bayu tanyain juga ke aku ya, cara cari supplier, ujung-ujungnya kita bisa jadi reseller aja dulu deh. Kalau emang misalnya nggak mau terlalu, jangan gede-gede banget deh. Ya udah riset dulu deh, reseller dulu deh. Ada risikonya juga loh, jangan salah. Karena kita harus lihat resikonya juga ya. Ingat itu satu hal 800 juta, ya kan 800 juta. Belum kejualnya. Returnya kapan? Jualnya juga nggak terus. Wih murah nih, orang pasti pada beli. Iya. Kalau dipikir-pikir kenapa dia jualnya begitu? Kenapa nggak dia jual sendiri aja gitu kan? Betul. Harus dipikirin lagi, belum tentu. Tapi waktu itu saya lihat banyak yang laku. Jadi habis itu banyak yang jual tablet itu, kan? Mereknya memang merek yang saya notice, bukan merek internasional juga, merek Indo kalau nggak salah. Itu terus banyak yang jual. Saya mikir, ini kayaknya dari situ deh.
murah-murah kan, soalnya 1,2, 1,1, 1,3 gitu kan. Terus penjualannya juga udah lebih dari 100 masing-masing, udah lebih dari 100. Saya nggak tahu, mungkin 1.000 waktu itu masih penawaran awal kali ya. Kalau kita kan nego lagi mungkin kalau dia makin nggak laku, orang-orang pasti yang gudang yang mau ngosongin tuh biasa gitu. Kalau makin nggak laku makin dicari caranya. Benar. Ya udah 100 aja boleh gitu. Nah teman-teman, kalau nggak laku dipikirin juga, harus dipikirin. Benar. Kalau nggak lakuin. Itu maksudnya mungkin kalau buat teman-teman di sini, kalau menurut aku itu sharing juga tuh Mas Bayu. Karena kan beberapa mungkin orang yang mikirnya masih tahunya cuma reseller, dropshipper, produk sendiri. Ya salah satunya tadi ada yang kayak tadi ya, jatuhnya sebenarnya reseller juga ya Mas Bayu kayak tadi ya. Ya kita jadi reseller. Tapi resellernya benar-benar reseller yang emang borongan gede. Mungkin hitungannya jadi supplier lah. Iya sih, supplier gitu. Iya sih suppliernya, karena kita dapat dari gudang gitu. Jadi ada kasus seperti itu. Mungkin yang bisa di take away oleh teman-teman adalah sebenarnya sih pintar-pintar dia nyari supply. Seharusnya nggak susah gak sih? Maksudnya kadang-kadang sih saya ada ya barang yang ini nggak nemu nih, merek ini nggak tahu. Ya ada 1-2, tapi secara garis besar nggak susah. Benar, nggak susah banget kok. Orang kita mau klik apa namanya? Contoh lah, kasus kecilnya kita mau cari barang apa nih di marketplace, kita klik salah satu, kita nggak mikirin brand gitu ataupun kita mikirin merek ini. Tapi kalau kita contoh kasus aja, misalnya cari celana, kalau misalnya kita sukanya merek apa, pasti nanti ke tracking sendiri kok, kasih ketemu sendiri kok di marketplace ya. Emang karena benar-benar untuk pencarian di marketplace juga nggak susah gitu loh. Belum lagi kan ada juga teman-teman ada opsi untuk meng-custom sendiri. Harga rendah. Ngomong celana saya jadi ingat soalnya waktu itu pernah mau masker tapi nggak jadi karena saya lihat masker kain udah mulai turun. Jadi jualan masker, tapi kita desain sendiri bisa. Celana juga ada setahu saya, celana sama baju itu juga ada ya. Jadi kita beli polos, ada biaya tambahan buat printing. Benar. Nah itu bisa buat meng-custom. Benar. Karena kalau kita jual cuman kaos putih, ya murah, harganya ini susah gitu. Tapi kalau kaos putih tapi ada gambarnya, walaupun gambarnya random, itu langsung naiknya lumayan. Benar. Istilahnya jauh lebih tinggi daripada harga printingnya itu tadi. Iya. Tahu teman-teman bisa juga ide bisnis, beli printingnya, tinggal beli kaosnya doang. Benar. Jadi kita tapi jualan. itu modal juga sih. Ya balik lagi butuh modal. Tapi menurut aku ya Mas Bayu ya. Kalau emang benar-benar teman-teman mau jualan gitu, ya udah diawalin dengan dropshipper boleh, reseller boleh. Karena apa? Ya modalnya nggak terlalu gede lah. Jadi kalau emang mau jualan, mau coba jualan, cari barang dulu aja gitu. Reseller juga nggak harus gede sih. Kalau mau jualan, saya juga dulu paling saya selalu cerita begitu. Karena seingat saya juga emang begitu cerita. Jadi satu lusin botol doang waktu itu. Satu lusin itu 12 paling ya? 12, iya. 12 botol aja, udah itu dulu gitu. Ya kita lihat dulu nih perkembangannya. Dan satu botol saya kok lupa. Cuman satu botol, saya 50.000. Jadi kali 12 600.000. Udah segitu aja modalnya. Modal awal tuh. Tunggu laku dulu. Walaupun mungkin nggak habis benar-benar habis lusin, tapi sisa 3 terus saya baru beli lagi. Oke, buat muternya ya. Muter aja. Ya. Benar. Terus kemudian dari situ mulai dotnya. Oke, pelan-pelan lah ya. Pelan-pelan, dotnya juga. Benar. Dot itu kan ada berbagai ukuran ya. Beda-beda lagi kan. Beda-beda merek, tiap merek juga jenis ukurannya beda-beda. Kayak ada yang ukuran S. Awalnya saya mikir S, ML. Iya. Ya kan kayak baju. Ternyata ada SS, ada XL. Oh, apa bedanya? Ada aja ya perintilan kecil itu ya? Lubangnya. Oh iya. Dot bayi itu kan sebenarnya bentuknya mirip, sama aja. Yang bedain tuh aliran. Aliran airnya ya. Betul. Bayi yang baru lahir itu nggak boleh banyak-banyak. Jadi lubangnya cuma 1 gitu. Kecil gitu. Lubangnya cuma 1. Nanti ukuran yang lebih besar itu bukan dotnya lebih besar, tapi lubangnya 2. Padahal dotnya sama aja kayaknya. Dotnya sama. Jadi istilahnya kalau mungkin ya dari produsennya tuh udah cetak dot yang sama, tinggal terus. Iya. Kayak gitu. Gitu. Tapi ternyata ukurannya ada banyak banget, ada SS, ada XL. Salah satunya gitu ya. Ada juga yang cuma SML. Ada yang pakai satuan 1+, jadi untuk bayi. Ada yang 0+, baru lahir. 0+, 1+, 0M, 0M, 1M, 3M, 6M, 9M. Itu 5 ukuran tuh, ya kan? 0, 1, 3, 6, 9.
Ada yang begitu, jadi 5 ukuran. Nah itu kan itu juga waktu dot, aduh yang mana ya, nggak mau 5-5-nya karena 5, saya kan mikirnya langsung beli selusin aja nih. Iya. 12 kali selusin kali 5 kan berarti 60. Iya. Dot 130. Waduh, modalnya berapa tuh? Jadi gede, makanya akhirnya saya ngambilnya kalau nggak salah waktu itu yang yang M. Karena ngeliat pangsa pasar juga kali ya Mas Bayu. Nanya kakak, dia nggak ganti-ganti, bukan nggak ganti-ganti. Kalau uang kita terbatas sih nggak terus harus ganti tiap berapa bulan. Ya, tadi kan nanti ya 0M tuh maksudnya 0 baru lahir. Iya. Umur sebulan udah pakai dot baru, umur 3 bulan ganti dot lagi. Nah, kakak saya bilang kalau terpaksa sih nggak harus. Kalau terpaksa, jadi kayak ya udah biarin aja tuh bayinya nyedot aja terus tuh waktu umur 3 bulan tuh nyedot yang buat newborn gitu kan, masih nggak apa-apa gitu. Tapi ya apa namanya, mungkin kurang bagus atau kurang ya capek juga bayinya kan. Tapi nggak apa, orang mungkin masih beli. Oke. Ya udah tuh yang 3M. Tadi saya bilang 3M apa namanya? Ini 3M. Pokoknya 3M deh ya. Yang M. Yang M. Yang M itu yang M berarti 6M. Kira-kira 6M kalau nggak salah gitu. Akhirnya saya belinya yang 6M supply-nya. Satu ukuran doang. Oh, oke. Karena udah riset lah ya dari kakak gitu. Ya riset dulu dan saya nggak ngambil semua ukuran. Apa yang soalnya mikirnya nanti ukuran lain nggak laku atau orang carinya cuma bener. Jadi ngebatasin modal juga. Saya kan mau muterin gitu. Jadi sebenarnya dari satu lusin botol itu muter terus sampai jadi sekarang. Kalau mau dibilang itu benar-benar ya di perjalanannya saya ada suntikan dana sini situ. Tapi mungkin bisa dibilang 70% modal awal cuman itu doang, muter jadi sekarang. Sampai sekarang mungkin udah komplit kalau tadi. Itu 5 tahun yang lalu kan. Kayak pernah aku lihat tokonya Mas Bayu itu sampai komplit sekarang ya. Nah, untuk beberapa merek lengkap. Itu butuh 5 tahun ya Mas Bayu. Kalau sampai lengkap itu sih sebenarnya 2 tahun. 2 tahun ya. 2 tahun satu. Jadi sebenarnya aku tuh selalu bilang ke teman-teman di luar sana gitu ya. Jualan itu nggak gampang, bukan gampang, maininnya gampang, tapi butuh effort. Effortnya nggak yang kayak sebulan udah rame, nggak kayak gitu loh. Maksudnya kayak ya emang jualan tuh sejam itu apa satu lusin tuh lakunya baru setelah berapa bulan. Iya lama karena mungkin orang di luar sana nganggapnya seperti ini Mas Bayu. Aku selalu berpikir kayaknya orang mikir bahwasanya katanya jualan gampang, tapi kok pas aku praktekin susah, kok nggak ada penjual, kok nggak ada pembeli, kok nggak ada yang beli barang aku. Ya emang butuh effort gitu. Aku selalu bilang emang butuh effort. Kita nggak yang kayak cuma sebulan, 2 bulan, 3 bulan toko kita udah rame, toko kita udah banyak yang beli, tapi emang butuh perjalanan panjang untuk capai sebuah ya emang tujuan kita mau apa nanti. Itu emang harus kita benar-benar kendaliin gitu. Nggak boleh nih yang misalnya gencer banget nih awal-awal, apalagi kalau misalnya orang ya biasanya awal-awal kayak aduh aku pengen jualan ini, bisa nih nanti jualannya rame nih. Tapi pas mereka udah jalanin, entah kadang misalnya apalagi kalau online kan butuh waktu, balik lagi tadi harus depan laptop harus depan HP gitu ya. Sedikit kita lengah, kita nggak mainin, ujung-ujungnya kan nanti kita malah sendiri. Ya itu tadi jadinya circle-nya si toko kita jadinya tutup, atau toko kita jadinya nggak dimainin, toko kita jadinya dilihat orang nggak aktif. Ya gimana mau berkembang gitu toko kita. Sebenarnya balik lagi tadi, jadi benar-benar memang butuh perjalanan, butuh sebuah effort yang panjang untuk mencapai titik tujuan kita. Ya tadi aku dengar cerita Mas Bayu 2 tahun lumayan lama loh ya Mas Bayu untuk bangun. Tapi yang terasa lebih lama di satu lusin botol pertama itu. Karena ya harus cari pembeli baru ya. Nggak ada apa-apa, terus barangnya cuma satu di toko. Istilahnya kan orang nyari, orang nyari yang lengkap gitu kan. Makanya sekarang saya boleh ke sana biar dia nggak kayak dulu lagi. Cuman orang nyari yang lengkap ya cuma satu, ya kan. Terus foto produk udah bagus sih. Itu saya usahain dulu. Deskripsi saya kopas. Oke, boleh lah itu Mbak. Iya, asal sebenarnya tinggal kita revisi sedikit lah ya gitu. Ya, atasnya saya ganti. Atasnya betul. Di pertamanya saya ganti dengan udah lupa. Tapi pokoknya ada deskripsi dari saya gitu. Ready stock, silakan pesan, foto. Bener. Foto barang sesuai dengan produk atau something like that. Iya. Itu tapi baru laku setelah let's say 3 bulan, 2 bulan gitu. Pokoknya bulanan. Saya ingat bulanan. Baru laku, baru bisa ya ternyata ya udah buat sampingan
coba ganti tambah produk gitu biar lebih greget, nambah lagi nggak perasa. Tapi memang kayak roda yang lama-lama kencang. Bener. Awalnya lambat banget. Emang di situ malesnya tuh. Iya, kita nunggu itu malesnya. Sementara kan sambil riset juga ya, kayak misalnya deskripsi produk awalnya emang saya kopas, tapi belakangan saya baru tahu lebih baik jangan total kopas. Ya, mau kita revisi sedikit mau kita edit gitu. Jadi sebenarnya kalau tadi buat teman-teman dibilang membatik ya, kita di depan komputer ngapain gitu ya, kita cari cara. Ini ngejualnya gimana lebih bagus. Foto kalau bisa di-upgrade lagi. Benar. Tuh, pasti ada sesuatu yang bisa kita improve. Benar banget. Sebenarnya di depan laptop itu nggak cuma buat jagain toko juga, tapi sembari jagain toko sebenarnya bisa sambil belajar kok kita. Atau riset produk baru. Iya, riset. Nama produknya gitu kan, ganti-ganti. Saya pernah sih ganti-ganti nama produknya kalau laku. Ngaruh ya? Ngaruh. Ada pengaruhnya malah besar sih kalau ngomong gitu. Sebenarnya kalau mau dibilang tuh banyak banget sebenarnya marketplace, tapi intinya dari aku adalah jualan itu gampang di marketplace. Ya balik lagi tadi di awal, cuma butuh nomor HP sama email. Zaman sekarang siapa sih yang nggak punya nomor HP sama email ya? Pasti semua pada punya gitu. Terus butuh modal bayar nggak sih buat daftar di marketplace? Ya enggak, gratis kok gitu. Jadi ya udah, daripada kita bahasanya mungkin diam-diam aja, nggak apa-apa lah, coba-coba kayak Mas Bayu, siapa tahu nanti kayak Mas Bayu juga deh kayaknya. Kayak aku akan mencoba buat sampingan juga deh kayak Mas Bayu deh. Mulai lagi ya. Untuk diri sendiri ya. Karena kayak oke juga gitu ya. Ya benar, emang harus usaha. Benar. Nggak bisa kita diemin dong. Mungkin ada beberapa teman-teman, saya soal pernah lihat orang kayak gitu. Dipikir jualan online itu cuma naruh barang, dipajang, udah tungguin gitu. Wah, itu mah sama aja kalau toko-toko yang memang cuma naruh karyawan untuk mantengin doang gitu kan. Ya itulah hasilnya gitu, seadanya aja gitu. Sementara beda dengan toko yang kalau karyawannya manggil, silakan Bu, itu lebih ada efeknya lah. Orang paling kan nengok. Benar. Nengok. Kalau ini kan karyawannya diem aja, kita nengok juga enggak. Iya. Ya udah, yang penting tahu ada toko lewat aja udah sih. Iya. Nah, kita nggak kerasa. Saya merhatiin jam, udah malah sebenarnya udah lewat. Udah sejam lebih ya. Teman-teman, coaching klinik ini memang tidak bisa kita adakan sepanjang hari. Sayang sekali ya. Kemarin sempat ya kita ngadain coaching klinik di Batik, ada ya? Pernah waktu itu. Aku ngebahas tentang data juga. Iya, marketplace lah ujungnya. Kalau nggak salah ada deh, saya ingat. Iya. Coaching klinik kemarin sempat ada coaching klinik dia, betul. Tapi umumnya tidak kita lakukan seperti itu. Benar. Nah, teman-teman jangan khawatir karena tidak cuman sekali. Mungkin masih penasaran marketplace seperti apa, ditunggu episode selanjutnya. Tentunya nanti ada bergiliran juga, karena teman-teman yang lain pun ada yang tertarik dengan, selain marketplace juga ada tertarik dengan foto produk ya kan. Tadi kita sempat ngebahas foto produk, tapi yang lebih detail ada dengan kemarin sempat sama Mas Michael ya, fotografi produk, fotografernya soalnya. Jadi teman-teman di subscribe untuk videonya di YouTube, di subscribe GT Inkubator. Untuk informasi lebih lanjut mungkin kelas-kelas GT Inkubator yang terkait dengan marketplace, teman-teman bisa visit website kita di online.gt.id untuk melihat daftar kelasnya, online.gt.id, atau kontak kita di Instagram ya @gt.inkubator gitu. Jadi teman-teman bisa lihat, bisa tanya juga ya kelas kita tuh ada apa aja. Mungkin teman-teman butuh yang lebih mendalam, tentunya kan kita coaching klinik ini walaupun memang selalu kita adakan, ya kita waktunya memang sedikit terbatas gitu ya. Jadi silakan teman-teman visit website tersebut gitu ya, atau Instagram dan sosial media kita. Nah, untuk hari ini Mbak Atik, thank you banget udah datang. Thank you banget juga. Ini udah share banyak ya. Udah share banyak, terus aku juga dapat informasi juga nih dari Mas Bayu malah ya. Makasih banyak juga loh. Sesama penjual harus harus sharing ya. Bagi-bagi pengalaman gitu kan. Tiap orang pasti ada pengalaman masing-masing nih. Dalam waktu berjualan. Benar banget Mas Bayu. Oke, untuk hari ini saya ucapkan thank you Mbak Atik. Saya ingatkan lagi teman-teman untuk selalu mengikuti protokol kesehatan yang sedang berlaku saat ini, yaitu 5M, menggunakan masker, menjaga jarak satu sama lainnya, menghindari keramaian, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan juga yang pasti membatasi mobilitas dan interaksi gitu ya. Nah, untuk sesi hari ini saya ucapkan terima kasih kembali dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Bayu ya. Sama-sama. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.